Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dengan nomor NIM 0910 5802 23004. Alamat Kanyuara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan materi hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran terdiri atas 5 cakupan, yaitu definisi pembelajaran, tujuan pembelajaran, hasil pembelajaran, kondisi ideal pembelajaran, dan jenis-jenis pembelajaran. A. Definisi pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu dengan bantuan guru untuk memperoleh perubahan perilaku menuju pendewasaan diri secara menyeluruh sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Secara mendasar, kriteria dari pembelajaran meliputi: A. Pembelajaran merupakan proses perubahan. B. Perubahan hasil pembelajaran mencakup semua aspek kehidupan. C. Pembelajaran terjadi karena adanya tujuan. B. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran lebih diarahkan kepada taskonomi Bloom dan Krathwohl. Mereka membagi tujuan pembelajaran menjadi 3 kawasan, yaitu 1. Kawasan kognitif. Kawasan kognitif erat kaitannya dengan segi proses mental yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga evaluasi. Ranah ini terdiri atas 6 tingkatan, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, tingkat analisa, tingkat sintesis, dan tingkat evaluasi. 2. Kawasan afektif. Kawasan afektif erat kaitannya dengan sikap, nilai-nilai ketertarikan, penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Kawasan dibagi dalam 5 hal, yaitu kemauan menerima, kemauan menanggapi, berkeyakinan, penerapan hasil, ketekunan, dan ketelitian. 3. Kawasan psikomotor. Kawasan psikomotor terkait dengan keterampilan yang bersifat manual atau motorik. Kawasan psikomotor terbagi atas beberapa bagian, yaitu persepsi, kesiapan melakukan tugas, mekanisme, kemahiran, adaptasi, dan organisasi. C. Hasil pembelajaran. Taskonomi Bloom membagi tujuan pendidikan ke dalam 3 domain, yaitu sebagai berikut. 1. Kognitif domain atau ranah kognitif mencakup perilaku-perilaku menitik beratkan kepada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. 2. Afektif domain atau ranah afeksi berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. 3. Psikomotor domain atau ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulis tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Pembelajaran yang dilakukan memiliki 2 kemungkinan, yaitu pembelajaran yang berhasil dan gagal. Pembelajaran yang gagal terjadi ketika tujuan yang sudah ditentukan tidak tercapai dengan baik. Sedangkan pembelajaran yang berhasil yaitu ketika mencapai hasil yang diharapkan. D. Kondisi ideal pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu menciptakan belajar yang baik, efektif, terukur, dan berproses. Michel mengemukakan belajar efektif sebagai berikut: perhatian peserta didik yang aktif dan terfokus kepada pembelajaran, berupaya menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, peserta didik mampu menjelaskan hasil belajarnya, peserta didik bertanya dengan rasa keingintahuan yang tinggi,
Jenis-jenis pembelajaran. Dilihat dari aspek pembelajaran yang dicapai, dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Pembelajaran keterampilan, 2. Pembelajaran sikap, 3. Pembelajaran pengetahuan. Dilihat dari sifatnya, dibedakan menjadi pembelajaran formal, yaitu pembelajaran yang melembaga dan sistematis, contohnya sekolah. Pembelajaran informal yaitu tidak dilakukan secara sengaja untuk pembelajaran, semisal melalui pergaulan di rumah dengan teman sebaya, TV, radio, ceramah, dan lainnya. Pembelajaran non-formal yaitu dilakukan secara sengaja tetapi tidak dalam situasi di dalam lembaga, semisal kursus mobil, les privat, komputer, dan